Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kembali kita layak bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu kembali di dalam program Motivasi Pagi di dalam episode yang baru di tahun yang baru. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bersuka cita menyambut datangnya tahun yang baru. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk menyambut datangnya tahun baru itu. Ada yang mengisi tahun baru dengan berkumpul bersama keluarga sambil menikmati hidangan yang ada. Ada yang mengisi dengan doa bersama. Orang-orang percaya biasanya melakukan ibadah syukur di gereja untuk menutup tahun yang lama. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari, gereja-gereja juga kembali mengadakan ibadah dalam ibadah awal tahun. Beberapa gereja selain mengadakan ibadah bersama juga disertai dengan perjamuan kasih. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu bersyukur? Karena kita diizinkan Tuhan memasuki tahun yang baru. Ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah bentuk pengakuan kita bahwa hanya oleh anugerah Tuhan saja maka kita boleh menjalani hidup kita di tahun-tahun yang lalu dengan segala suka dan duka. Sebagaimana Samuel menyadari bahwa hanya oleh pertolongan Tuhan sajalah maka bangsa Israel bisa sampai ke Mispa. Demikian juga setiap kita menyadari bahwa hanya oleh anugerah Allah sajalah maka kita boleh sampai di tahun yang baru 2025. Perjalanan kehidupan bangsa Israel juga seringkali menjadi cermin perjalanan kehidupan kita. Banyak masalah yang mesti harus mereka hadapi sebelum sampai ke Mispa. Tapi disinilah pertolongan Tuhan dinyatakan. Mispa artinya menara jaga. Dan penjagaan Tuhanlah yang telah membuat bangsa Israel sampai di Mispa. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita boleh sampai di awal tahun yang baru ini, semata-mata hanya oleh anugerah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Ebenezer sebagai momen dan momentum. Mengapa Samuel merasa perlu untuk mendirikan sebuah batu dan menamainya Ebenezer? Batu yang didirikan oleh Samuel ini diberi nama Ebenezer. Kata Ebenezer berasal dari dua kata, yaitu Eben yang artinya batu dan Heiser yang berasal dari kata Ezer yang artinya penolong. Jadi kata Ebenezer artinya batu pertolongan. Tentu bukan berarti batu ini yang telah menolong mereka sampai ke Mispa. Tapi inilah bentuk pengakuan Samuel dan bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang sudah menolong mereka, dan batu ini sebagai bentuk peringatan akan pertolongan Tuhan yang sudah mereka terima. Saudara-saudara terkasih, ketika Samuel berkata sampai di sini Tuhan menolong kita, itu tidak berarti bahwa pertolongan Tuhan hanya mereka alami sampai di Mispa saja. Namun ini bentuk pengakuan bahwa Tuhan yang sudah menolong mereka sampai sekarang ini, pertolongan Tuhan tetap akan dinyatakan. Sehingga secara lengkap Samuel hendak berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita dan akan terus menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Peletakan batu Ebenezer ini adalah sebuah momen atau saat atau waktu untuk mengingat pertolongan Tuhan dan sebagai wujud ucapan syukur serta pengakuan bahwa Allah saja yang telah membuat mereka menjadi pemenang. Yang kedua, Samuel menginginkan bahwa peletakan batu Ebenezer ini juga dapat menjadi momentum, dorongan atau kemampuan untuk bergerak maju. Artinya Samuel ingin mendorong bangsa Israel untuk terus mengingat kebaikan Tuhan yang sudah mereka alami, sehingga hal ini akan mendorong bangsa Israel untuk semakin mempercayai Allah dan mendorong mereka untuk semakin setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita juga mau jadikan tahun baru ini dapat menjadi momen di mana kita ingat kembali pengalaman-pengalaman indah bersama-sama dengan Allah dan bagaimana Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Tahun baru ini juga biarlah menjadi momentum kita untuk semakin dekat dan setia kepada Tuhan, serta mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Percayakan hidup kita sepenuhnya dan sungguh-sungguh kepada Allah, tidak dengan setengah-setengah. Artinya kalau kita percaya Tuhan, jangan juga percaya kepada kuasa kegelapan. Jangan meminta pertolongan Tuhan, tetapi juga lari kepada dukun atau hal-hal yang lainnya. Bertobatlah segera sebagaimana bangsa Israel cepat berbalik, sehingga Tuhan benar-benar menyatakan dirinya sebagai penjaga bagi mereka. Sebagaimana arti Mispa yang adalah menara jaga. Di Mispa inilah mereka menikmati bagaimana Tuhan sudah menjaga dan menolong mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, biarlah melalui firman Tuhan di awal tahun baru ini kita kembali diingatkan betapa Tuhan sudah luar biasa menolong, menjaga, memberkati kita, menuntun kita untuk melewati tahun 2024, dan oleh karena kasih dan kemurahannya juga Tuhan menuntun kita melangkah memasuki tahun yang baru, tahun 2025 dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan. Oleh sebab itu, yakin dan percayalah ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di tahun ini, maka Tuhan yang sama akan terus menolong, memberkati Bapak Ibu di sepanjang tahun 2025. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini dan seterusnya. Haleluya, amin.